pemirsa, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama saya Fendi Zulan dan Bapak Muhammad Mahmud. Mahmud ya? Mahmud. Nah, baik Pak, ini puasa nggak hari ini? Puasa. Ya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ini nggak pernah mokel. Jangan lemes ya Pak ya, meskipun puasa ya. Iya, tetap nggak pernah mokel ya. Nggak pernah. Nah, baik Pak Mahmud ya, ini tadi kita membahas tentang optimalisasi peran Perumda dan target pendapatnya di tahun 2026. Nah, sebenarnya dijelaskan bagaimana si Perumda yang ada di Surabaya ini, bagaimana kontribusinya terhadap kota Surabaya, seperti apa Pak Mahmud? Ya, jadi sekarang memang namanya Perumda. Sebelumnya itu perusahaan daerah atau PD ya. Iya. Ada PD Pasar, PD AM, PD RPH gitu. Nah, 2026 ini sudah dibentuk pansus perubahan nama-nama itu semua. Nah, dengan perubahan itu kita menyadari bahwa selama namanya perusahaan daerah itu ada keterbatasan. Misalnya perusahaan itu tidak boleh punya anak perusahaan. Nah, sekarang ini boleh. Dan lebih leluasa, sudah mirip-mirip PT umum gitu. Tidak ada lagi atau tidak terlalu banyak ketergantungan dengan pemerintah kota. Nah, sehingga direktur itu boleh mengembangkan usahanya seluas-luasnya. Sehingga tidak ada alasan lagi, ini kan perusahaan daerah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gitu. Jadi, berarti inisiasi perubahan ini memang dari pemerintah Kota Surabaya? Ya, diajukan atau seperti apa Pak? Ya, jadi awalnya kan perusahaan daerah, terus diajukan ke DPRD, dulu untuk diubah namanya. DPRD membentuk pansus, panitia khusus. Untuk perubahan namanya itu karena dasar hukum lembaganya semua berubah, maka harus berubah semua. Ya, maka diganti Perumda. Itu. Nah, di dalam pembahasan itu kami memberikan peluang seluas-luasnya kepada direktur, direktur utama, direktur pemasaran maupun direktur lainnya atau direksinya, supaya tidak ada hambatan dan tidak ada alasan untuk tidak maju. Ya. Kita tahu, ya itu dasar hukum pertama itu ya. Kita tahu seringkali para direktur itu punya segudang alasan, keterbatasan untuk menyampaikan bahwa ini tidak bisa berkembang, ini tidak bisa maju, seperti itu. Padahal memang dari dirinya. Bukan karena perusahaannya, bukan karena badan hukumnya. Ya. Nah, sekarang ini sudah berubah menjadi Perumda, terus mau alasan apa lagi? Jadi tujuannya memang gimana caranya semua perusahaan daerah ini menjadi lebih maju, lebih menghasilkan atau produktif ya Pak. Tidak ada alasan untuk keterbatasan ABCD tadi. Pak, ini luar biasa sebenarnya. Nah, untuk itu apa target di tahun 2026 ini Pak? Jadi karena ini sistemnya sudah berubah, dasar hukumnya berubah, maka para direktur ini boleh mengembangkan seluas-luasnya. Minimal itu harus yang sudah baik ya, dari beberapa perusahaan daerah yang ada di Pemkot ya, mulai dari PD Pasar, ini masih saya sebut PD ya, di Pasar, PD AM, PD RPH, terus PT YKP, terus KBS, kebun binatang, dan lain-lain. Dari semua ini yang paling bagus hanya PDAM. Secara organisasi maupun dari pendapatan. Nah, dengan perubahan ini nanti PDAM itu bisa jauh lebih baik, saya yakin. Karena dia punya peluang bikin anak perusahaan. Misalnya bikin minuman sendiri. Sekarang ini sudah bikin tapi kurang populer. Nanti bisa mempopulerkan ini, dijadikan anak usaha sendiri. Misalnya ada Hero, yang air minum kemasan itu, ya namanya kan sudah ada Hero. Nah, ini harus
dibuat anak perusahaan sendiri. Oke. Nanti apalagi anak perusahaan sendiri, PDAM harus punya seperti itu sehingga bisa berkembang biak. Oke. Begitu juga PD pasar, RPH. Ya misalnya RPH, rumah potong hewan. Ini juga salah satu perusahaan daerah atau perumda rumah potong hewan yang pada waktu itu susah berkembang karena antara lain status, antara lain warisan kasus, ya sehingga dividen yang ditetapkan tidak bisa tercapai. Ini RPH ya. Ya. Ketika kami membahas perubahan status dari PD ke perumda, maka di dalam pasal demi pasal kita kasih peluang kepada direksi untuk bisa lebih leluasa berkembang, tidak ada lagi keterbatasan, dan boleh membentuk anak perusahaan. Kita sebutkan di situ. Nah, kami juga sarankan pada waktu diskusi dialog sama para direkturnya itu, misalnya rumah potong hewan, selama ini yang dipotong kan sapi, kambing, babi, dan lain-lain. Nah, saya sarankan pada perusahaan rumah potong hewan agar juga mulai mengadakan pembibitan sapi. Ini di perusahaan divisi anak ya, perusahaan di ya, perusahaan daerah rumah potong hewan ini selama ini menerima pemotongan sapi dari luar. Dari orang-orang yang mau puluhan sapi dipotongkan di situ. Karena nggak boleh motong di lain tempat, maka disiapkan pemerintah kota tempat pemotongan. Nah, dengan adanya perubahan tadi, saran kami kepada perusahaan daerah itu agar juga mengadakan pembibitan, pembesaran, atau apa yang bisa dilakukan. Sehingga anak perusahaannya itu ada yang mulai dari pengadaan sapi, pembesaran, dipotongnya di sini. Sehingga nanti keuntungan itu masuk di sini, juga ada pemotongannya, juga ada keuntungannya. Itu salah satu. Padahal peluangnya banyak. Pemerintah kota juga sudah menyiapkan rumah potong unggas. Nah, ini potong ayam. Apakah bebek, ini masuk di sudah, RPH tadi, Pak? Sudah masuk. Ya, namanya rumah potong unggas. Di bawah RPH. Nah, ini bisa jadi anak usaha lagi. Ya. Kita tahu di Surabaya konsumsi ayam cukup tinggi. Ya, terutama rumah makan itu yang motongnya harus di situ. Ya, karena ada standar. Ya, saya juga sudah lihat RPU-nya itu, rumah potong unggas itu. Di sana ternyata ya sudah melebihi dari target. Kalau misalnya satu hari itu dari potong unggas saja ayam itu 3.000, pada potensinya bisa 5.000, 6.000. Nah, sekarang ini sudah akan kewalahan menerima rumah potong unggas ini, menerima orang-orang yang mau motong ayam di situ. Dan pakai teknologi memotongnya sudah disiapkan semua, pembangunan sudah selesai dan sudah beroperasi. Jadi ada ayam yang masuk dipotong, sembelih itu, lalu pembersihan bulu-bulunya itu juga pakai mesin, pakai air panas langsung masuk jadi utuh gini. Jadi itu lebih higienis dibanding yang pakai manual. Nah, itu sudah juga menjadi pendapatan tersendiri. Ya, maka dari sini kita tunggu 2026 akhir nanti tidak boleh ada alasan lagi rumah potong hewan ini tidak ada dividen, atau dividennya kurang, atau tidak bisa bayar karyawan. Ya, tuh itu dari RPH. Lalu yang pasar? Yang agak berat memang pasar. Ya, pasar ini banyak warisan kasus. Ya, memang seperti yang disampaikan wali kota, direktur lama yang berbuat, direktur baru yang menanggung akibat. Padahal tidak ikut berbuat. Misalnya ada korupsi-korupsi sehingga keuangan itu diblokir sama pajak. Ya. Terus ini sudah ganti direktur. Perbankan maksudnya? Kantor pajak. Kantor pajak itu karena dia tidak membayar pajaknya, ya dia melapor ke sana ke sini, akhirnya dibekukan uangnya, rekeningnya itu
juga sama perbankan dibekukan dan pajaknya ini disuruh bayar terus. Ketika tidak membayar disanksi lagi. Nah, padahal ini akibat perbuatan direktur yang lama. Direktur yang baru ini menanggung semua sehingga tidak bisa berkembang. Ini ya, ini juga jadi masalah. Nah, sekarang sudah menjadi perumda. Tapi kalau ada kasus warisan kasus seperti ini juga berat rasanya. Ditambah lagi ya direksi yang sekarang ini juga banyak masalah. Yang terakhir ini masalahnya pembangunan pasar Keputaran Selatan, di mana pembangunan itu sudah dianggarkan 11 miliar lebih, ya. Terus ketika dilelang tidak ada peminat, padahal pasarnya sudah dibongkar, pedagangnya suruh jualan di luar, sementara peminatnya belum ada terus. Sehingga mereka ini tanya terus, kapan dibangunnya? Dilelang nggak laku. Akhirnya PD Pasar membuat inisiatif bahwa TPS dibangun dulu. Terus untuk limbah, tempat limbah, penampungan limbahnya dibangun dulu. Sehingga mengurangi nilai 11 miliar ini. Sudah jadi TPS-nya, limbahnya sudah jadi, peminatnya tetap nggak ada. Padahal pedagangnya sudah masuk di TPS. Nah, ini sekarang jadi masalah baru. Dan saya dengar memang ada juga masalah hukum yang menjerat lagi dengan pembangunan-pembangunan yang lain. Gitu. PD Pasar ini masih belum bisa berkembang menurut saya. Harus ada memang revolusi ya, bukan cuma reformasi birokrasi, tapi harus revolusi di segala aspek. Semuanya. Nah, di dalamnya juga seperti itu. Nah, kalau PDAM selama ini sudah maksimal, ya dividennya sudah ratusan miliar, sehingga bisa hidup sendiri, jalan sendiri. Baik Pak Mahmud, kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fenty Zulan dan Bapak Mahmud di sini. Nah, Pak Mahmud tadi udah dijelasin ya mengenai kondisinya, kenapa kok ada perubahan nama-nama, kemudian kondisi masing-masing PD ya, ada pasar, ada yang RPH dan lain-lain. Nah, kalau dari sini apa strategi yang akan dilakukan Pak? Kalau PDAM kayaknya udah bisa dilepas nih ya. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang tadi masih ada kendala, strategi apa Pak yang akan dilakukan? Ya, ada satu lagi perusahaan daerah atau perumda itu YKP, Yayasan Kas Pembangunan, yang sepertinya juga sudah membaik ya. Dengan pemilihan direktur yang tepat, sekarang ini sudah membaik YKP-nya. YKP itu perusahaan daerah milik pemerintah kota yang membangun perumahan-perumahan. Nah, sudah punya anak perusahaan juga. Anak perusahaannya ini malah jauh dari perumahan, dia urusan sembako anak perusahaannya, tapi sudah jalan. Dengan perubahan itu harapan kami nanti perusahaan daerah ini tidak ada keterbatasan langkah, gerak maupun improvisasi direktur ya, ada kebebasan. Yang penting untuk peningkatan pendapatan. Karena ini tetap meskipun ada perubahan badan hukum, tapi tetap ada setoran ke pemerintah kota atau dividen. Ya, dividen ini harapan saya harus jauh lebih meningkat. Kami tidak membatasi, ya karena di dalam Perda kemarin sudah kita sebut bahwa dividen itu 55% dari keuntungan masuk ke Pemkot. Ya. Jadi misalnya untuk omsetnya itu 100 miliar, 55%-nya masuk ke Pemkot. Ya, dari situ rata-rata tidak disebutkan nominal berapa dari 55 itu, tapi 55% masuk ke Pemkot. Ya, selama ini sudah masuk, tapi yang paling banyak PDAM. Lainnya masih sedikit. Ya, dengan perubahan ini tidak ada lagi yang seperti itu. Kita lihat ketika dikasih kebebasan, keleluasaan bikin anak perusahaan dan lain-lain, ternyata pendapatan tetap. Kita akan evaluasi di akhir tahun, lalu
langkahnya tetap tidak ada improvisasi pembangunan anak perusahaan baru atau yang lain-lain, berarti ya memang faktornya di direktur. Oke. Kalau dari pasar tadi kan kita lihat bersama faktanya ada beberapa termasuk warisan kasus ya Pak. Nah Ya. ini dimulai dari mana kalau mau Pak Mahmud untuk membenahi? Ya itu kalau menurut saya harus ada bukan cuma reformasi birokrasi di pasar, tapi harus ada revolusi. Nah, pasar ini agak beda, ya karena cenderung masuk ke hukum semua. Ya, jadi sudah ada 3-4 direktur yang masuk semua tiap periode itu. Ya, yang sekarang periode sekarang ini masuk ada. Berarti kalau kita bisa ambil tarik benang merahnya nih Pak, berarti ada celah-celah secara hukum atau manajemen yang perlu diperbaiki di situ? Semuanya. Ya, jadi nanti itu harus ada direktur utama yang betul-betul mengerti perpasaran, yang mengerti bisnis, dan berani melakukan inovasi pembangunan. Karena peraturannya sudah berubah, tidak ada lagi alasan. Ya, kadang ada omongan, ini kan perusahaan daerah, ini perusahaan daerah, gitu terus. Tapi apa yang bikin maju? Nggak ada. Buktinya pergantian direksi, pasar kondisinya seperti ini. Sampai masa jabatannya habis, pasarnya tetap begini. Mana ada perubahan pasar yang semula becek menjadi nggak becek, yang semula bocor menjadi nggak bocor, yang semula gak nyaman sampai sekarang ya gak nyaman pengunjungnya. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan sehingga masyarakat ini merasa adanya PT Pasar ini membantu untuk apa ya? Padahal kalau kita lihat, saya melihat sendiri ya di Surabaya ini secara alami ya tanpa direktur pun PT Pasar ini sebenarnya di Surabaya khususnya sudah punya spesifikasi pasar itu. Misalnya ya, kalau kita butuh besi-besi bekas, ya kita mesti ke pasar Loak, ya kan? Kalau kita butuh beras ya ke pasar beras Bendul Merisi. Kalau kita butuh elektro, bahan-bahan elektro kita ke pasar Genteng. Butuh oleh-oleh ya pasar Genteng yang bawah. Butuh kain, butuh baju, butuh apa ke pasar Kapasan. Butuh mas-masan pasar Blauran. Semuanya ini punya trademark sendiri, punya ciri khas. Kalau kita sampai butuh binatang, satwa langka, apa yang semuanya ada di pasar hewan Beratang. Pasar Pong, Pasar Turi. Ya, Pasar Turi. Semuanya itu ada ciri khasnya di Surabaya. Tinggal memanajemen, mempromosikan pasar-pasar itu. Ya. Tapi mana buktinya sampai sekarang? Kalau menurut Pak Mahmud, ada nggak sih peran digital ya, orang malas ke pasar, ada nggak pengaruhnya ini Pak? Karena orang modern kan malas datang nih. Nah, itu ada sekarang ini memang untuk belanja cenderung orang itu beralih ke online ya. Maka PD Pasar harus ngikuti trennya masyarakat. Apakah itu sudah dilakukan? Nggak ada. Nggak ada. Sibuk dengan masalahnya pasar ini. Jadi belum ada delivery sistem itu belum ada? Nggak ada, jadi ribut dengan masalah internnya saja. Tren sekarang ini masyarakat seperti itu harusnya ada pembinaan pedagang. Padahal di pasar ini ada direktur pembinaan pedagang. Ya kalau direkturnya aja nggak ngerti perubahan tren masyarakat gimana? Ya, maka saran saya itu harus ada perubahan dari yang semula tradisional menjadi lebih modern. Dan harus ada juga orang yang merasa nyaman di pasar. Tidak ada tikus, tidak ada kucing, tidak ada lagi becek-becek di bawah, di lantainya. Ya. Tawar-menawar itu menjadi ciri khas di pasar tradisional. Ya kalau itu mau dipertahankan nggak apa-apa. Tapi kemasan pasarnya harus bagus. Sudah modern. Sudah keramik, bedaknya bagus. Coba sekarang ini mana? Dilihat perubahan pasar itu mana? Nggak ada di Surabaya. Itu kalau dari sisi pasar nanti tidak ada alasan lagi nih. Ini targetnya kapan Pak? Bisa ada perubahan kalau menurut? Ya 2026 akhir ini sudah kita akan evaluasi seluruh perusahaan daerah itu ada kemajuan atau tidak, punya anak perusahaan apa enggak. Karena kan ini saya anggap start 2026 mulai perubahan PD perusahaan daerah menjadi Perumda. Perusahaan umum daerah.
Berarti akhir 2026 kalau misalnya ini Pak, terutama yang pasar ya, belum bisa memecahkan itu apa Pak konsekuensi yang? Ya wali kota harus ada evaluasi terhadap kinerja direkturnya. Kita akan sarankan ke wali kota, karena itu wewenang wali kota. Ya, kita sarankan ke wali kota untuk mengevaluasi seluruh direktur perusahaan daerah, mana yang nggak berkembang, mana yang sudah berkembang, mana yang punya anak perusahaan. Karena wali kota sudah minta perubahan status perusahaan daerah menjadi perumda, tapi tidak diikuti perubahan pola pikir direksinya, ya sama saja percuma. Kalau kita fokus ke yang PD Pasar ya Pak ya, itu sebenarnya direktur-direktur ini calon-calonnya dari mana ini? Kan dibuka untuk umum pendaftaran. Artinya semua orang punya kesempatan? Boleh. Meskipun dia misalnya nih punya skill pengusaha ini, memang dia apa ya punya kompetensi di bidang itu, bisa? Bisa. Jadi dibuka pendaftaran memang untuk umum. Memang ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nah, asal memenuhi kriteria itu bisa daftar. Tuh, nah, nanti seleksinya ada tim khusus namanya. Ada tim ya dari universitas, perguruan tinggi itu sama pemerintah kota. Mereka gabung menyeleksi. Artinya sebenarnya ini transparan ya Pak ya? Transparan. Siapapun bisa punya kesempatan untuk menjadi direktur itu. Artinya kan kalau pasar, kalau kita ngomong pasar sebenarnya ini harusnya idealnya kan ini menjadi pendapatan yang luar biasa. Kan itu ada transaksi jual beli di sana. Bukan malah rugi. Iya, harusnya. Logikanya. Karena kalau kita tahu yang misalnya menerapkan sistem modernisasi tadi, ini katakan kayak minimarket, kayak pasar modern, kayak supermarket itu luar biasa Pak. Artinya animo masyarakat untuk datang itu banyak. Jadi ada dua, menurut saya ini ada dua sumber pendapatan yang harus memangnya berubah. Misalnya PD Pasar itu kan pendapatan PD Pasar ya dari pedagang setan, pedagang yang ada di setan membayar retribusi. Bayar retribusi kepada PD Pasar. Itu yang pertama. Ini yang pertama saja belum berubah. Orang ini masih 10.000, 2.000 tunai. Dikoleksi sak pasar, dibawa kepala pasar ke kepala cabang. Belum ada sistem digitalisasi. Ya, dibawa ke kepala cabang. Kepala cabang dibawa uangnya ke kantor pusat. Sudah gak zamannya uang tunai keluyuran. Artinya ini ada celah untuk bisa tidak terdetek secara elektronik. Padahal sistem sekarang ini sederhana saja. Misalnya misalnya setelah diinventarisir satu pasar ini ada 1.000 pedagang misalnya yang tersebar di stan-stan ini atau blok-bloknya. Jadi dia itu bayar atau tidak hari ini di dalam komputernya sudah mesti terlihat, itu sudah bisa. Dari 1.000 pedagang ada 200 orang hari ini belum bayar. Mestinya sudah terlihat secara otomatis. Bisa pakai QRIS, bisa pakai. Ini belum ya Pak ya? Itu belum. Hampir di semua pasar seperti itu. Hampir semua pasar. Nah berarti ya benar Bapak ya, harus ada revolusi itu besaran. Revolusi dari dalamnya pasar sendiri. Terus merubah ini penjualan transaksi terhadap pembeli. Ada lagi. Pembeli juga harus menyediakan diusahakan ya penjualnya ini tidak ada uang tunai dengan pembeli dan penjual tidak ada uang tunai yang berkeliaran lagi, pakai QRIS semua. Sehingga nanti pedagang bayarnya ke PD Pasar ya pakai QRIS. Mungkin bukan tidak ada ya Pak ya, kan ada orang yang masih pakai tunai. Cuman harusnya di setiap stand itu juga menyediakan yang dengan elektronik tadi gitu ya. Nah, ada apa PD Pasar kok tidak begitu antusias ketika harus ada pakai digitalisasi? Berarti kan kepinginnya nggak terdetek gitu Pak. Nah, makanya masalah terus. Ada celah di situ kan Pak. Nah kemudian yang kedua, mengenai transaksi online yang ini Pak, tadi yang berkaitan dengan orang ingin belanja tapi nggak ingin datang. Tapi sebenarnya dia tertarik nih. Kan tadi udah dijelasin ya sama Pak Ahmad bahwa pasar A spesifiknya barang ini. Pasar ini kayak pasar bom, orang mau cari oleh-oleh haji, umroh kan itu mungkin lebih murah, tapi orang kepingin aku mau dong diantar. Nah itu loh Pak, artinya ada fasilitas untuk deliverynya gitu. Saya juga studi banding ke pasar lain ya.
ke pasar misalnya yang mirip Surabaya itu Pasar Kapasan sama Pasar Klewer. Oke. Solo. Solo. Saya ke Solo. Iya. Di sana itu sekarang ini sudah berubah tren. Jadi trennya orang itu di setannya dia sudah pakai lampu 2 gini, pakai HP, sudah ngomong sendiri jualan bajunya di belakang ini. Berarti live. Jangan lupa ya beli ini gini. Live. Online-nya juga jalan, live-nya, lalu offline-nya juga jalan di depan. Saya tanya di sana, itu kok banyak yang gini sekarang. Banyak, hampir semua stand itu ada gitu. Nah ini disarankan oleh pengelola pasarnya berarti untuk dipakai sistem itu karena sudah berubah tren pembelinya. Ya. Dan itu ada pendidikan khusus, ada pembinaan. Ini yang nggak jalan di sini. Ini hampir nggak ada. Kalau toh ada itu inisiatif sendiri. Jadi sellernya sendiri nih yang inisiatif untuk maju gitu. Iya. Nah, berarti ini PR-nya tidak hanya dari direksinya berarti Pak, atau seperti apa menurut ya, direksi. Direksi aja ya? Direksi ini yang mengelola pasar harusnya punya naluri yang tajam terhadap perubahan tren bisnis. Pergantian direksi ini tiap berapa tahun Pak? Tiap 5 tahun. 5 tahun. Seandainya di tengah-tengah 5 tahun ternyata nggak perform, bolehkah langsung diganti? Boleh. Itu ya ada lapisannya. Direksi itu ada badan pengawas. Nah, badan pengawas semua perusahaan daerah ini ada. Sekarang diganti dengan perubahan itu menjadi komisaris. Dengan perubahan ini komisaris, kalau dulu badan pengawas. Nah, komisaris ini punya wewenang mengkoreksi kinerja direksi. Apakah jalan? Nggak jalan. Nggak jalan juga. Baik Pak Mahmud. Mereka malah tenggelam. Ini masih banyak yang harus kita bahas lagi. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fendi Zulan dan Bapak Mahmud di sini. Nah, tadi Pak Mahmud sudah menceritakan bagaimana kondisi SDM ya Pak ya. Sekarang kalau kita ngomong inovasi teknologi, ini seperti apa kondisinya Pak untuk pasar-pasar lagi Pak? Ya, jadi seperti tadi ada 2 di dalam Pintaran PD Pasar bersama pedagang. Ya, harusnya sudah digitalisasi posisi stand. Terus nama pedagang, berapa lama jualan di situ, bayar apa tidak, tunggakan, dan lain-lain sudah pakai digitalisasi. Sehingga ketahuan seluruhnya itu berapa omset, berapa yang tertunggak, berapa yang tertagih dengan mudah. Ya, tidak lagi ada petugas pasar itu membawa uang dalam kresek-kresek gitu. Itu harus ada. Kedua, perubahan tren masyarakat yang merubah pembelian sistemnya pakai online. Ya, kecenderungan warga sekarang ini di rumah. Belinya sambil kelesetan, tahu-tahu dikirim. Bahkan barang datang baru bayar bisa. Ya kan? Terus dia lebih murah. Ada juga yang tidak jualan di pasar. Meskipun ini swasta, ya ada di Surabaya ini PGS, Pusat Grosir Surabaya. Ya, dia kalau jualan di PGS itu bayar setan dan macam-macam. Nah, trennya berubah, orang sekarang nggak di setan, dia jual online-nya di rumah, bebas biaya setan, bebas retribusi, ya. Terus lebih murah jadinya. Karena tidak ada setan, tidak ada lain-lain, biaya penjualannya jadi lebih murah. Karena lebih murah, lebih laris. Ternyata jual di rumah lebih baik. Sekarang PGS sepi, nggak ramai kayak dulu. Kita dulu ke sana mau makan di food court-nya penuh terus. Sekarang ini tutup food court-nya. Banyak stand yang tutup. Ya ada yang buka tetap, tapi mereka juga online di lokasi. Yang mempertahankan stand itu juga pakai online. Nah, tren-tren inilah yang harus diikuti dan pedagang itu betul-betul dibina. Ya dikasih tahu cara-caranya untuk jual seperti ini, mengikuti perubahan
dari selera masyarakat. Tapi kalau itu di pasar tradisional kan tetap murah. Iya. Bahkan kita bisa beli beras pun dari online bisa. Terus? Beli beras dari online bisa sekarang ini. Iya. Beli apa saja bisa. Nah, maka dari situ PD Pasar harus mengikuti tren teknologi saat ini. Suatu saat berubah lagi. Betul. Lebih cepat lagi. Mungkin cuma dipikir bisa datang suatu saat itu, nggak pakai gini-gini lagi. Nah gini Pak, kalau seandainya nih Pak, tadi ada orang yang kayak gitu GS, saya nggak perlu tuh buka stand, saya dari rumah sudah bisa. Artinya penurunan penurunan orang untuk seller ini menyewa stand kan semakin berkurang. Ya. Nah itu apa kira-kira antisipasinya, solusinya gimana Pak? Setelah saya amati di lapangan, antara PGS dengan pasar tradisional itu ada perbedaan. Ya, perbedaannya di PGS ini beda produk. Produknya baju, konveksi ya. Ya konveksi, ada juga yang lain-lain, mainan dan lain-lain ya. Bisa itu lebih cenderung ke online sekarang ini. Sementara di pasar yang dikelola PD Pasar itu cenderung pasar tradisional. Jadi ada orang yang menikmati tawar-menawar. Ya. Ya. Terus di toko modern juga tidak boleh menjual seperti itu, maka di pasar itu tetap ada. Ya, kalau dia ini tidak mengadakan online, ya dia akan juga mengundang warga masyarakat sekitar untuk datang membeli di situ. Misalnya dia pakai promo TikTok, IG. Jangan lupa beli di pasar ini, kita jual ini, gitu-gitu aja. Pakai foto-fotonya sendiri. Mengharap orang datang. Seperti kuliner. Kuliner sekarang ini, ya. Promosinya saya juga telusuri, ya. Di gunung sana, di Terawas, naik lagi, gunung lagi. Benar. Kita lihat dari online, dari TikTok, rame-rame ke sana. Ketika kita Sabtu atau Minggu ke sana, penuh tempatnya di gunung. Betul. Hanya karena online-nya. Nah, tren-tren inilah yang harus dimengerti oleh pedagang maupun PD pasarnya. Oh, pasar tradisional ini cenderung orang datang tawar-menawar. Ada seninya. Ya tinggal dipromosikan. Jangan lupa kalau beli besi-besi bekas cukup di pasar Roa. Atau kalau beli elektro di sini, beli ini di sini. Ini nggak ada, mana ada Surabaya yang mempromosikan produk-produk pasarnya. Padahal pasar sendiri punya ciri khas yang luar biasa. Di kota lain nggak ada. Surabaya punya pasar hewan, satwa. Kalau di luar kota mungkin ada pasar hewan ya, sapi, kambing ada. Tapi di sini punya satwa. Kita mau beli ikan kurang kaya. Ada. Kalau menurut Pak Mahmud, optimiskah Pak Mahmud misalnya nanti setelah terjadi pergantian ini akan ada perbaikan atau seperti apa? Kalau ada revolusi birokrasi, revolusi manajemen, saya yakin bisa. Dan ini nggak bisa dibiarkan karena harus ada, ya bukan reformasi saja, tapi revolusi birokrasi dengan cara amputasi. Baru bisa. Itu ada di tangan wali kota. Kalau wali kota mau ya bisa. Wali kota sudah melihat hal ini, apa yang respon wali kota? Wali kota tinggal mau atau tidak. Sekarang ini. Ya, kalau misalnya cari orang yang kenal, ya monggo, tapi orang itu harus mampu di bidangnya. Jangan asal kenal, nggak mampu apa-apa, taruh situ ya rusak yang ditempati. Ada yang mengatakan, ya kalau sesuatu ditangani bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Orang yang nggak ahli di bidang itu taruh di situ ya hancur. Ya ada orang yang nggak ahli itu tahu-tahu di situ bisa jadi ahli ya bisa. Tapi kan nggak semua orang bisa gitu. Eksperimennya hati-hati. Nah kalau sekarang Perumda secara keseluruhan nih Pak, tidak hanya melihat yang pasar tadi ya Pak ya. Apalagi yang harus dioptimalkan Pak menurut Pak Mahmud? Ya, dari sisi apa? Saya kira kalau di perusahaan daerah atau Perumda sekarang ini, masalah SDM, visi misi, visi misi direksi, terus target-targetnya harus bisa dicapai.
terus improvisasi pengembangan bisnisnya harus Oke. ada. Termasuk pembuatan anak perusahaan-perusahaan Ya. tadi ya Pak ya. Ini Secara improvisasi. apa ya istilahnya diversifikasi usaha Ya, gitu diversifikasi usaha atau improvisasi yang lain-lain. Karena peluangnya sudah ada. Oke. Jika peluang ada, tidak dilakukan berarti ya orangnya. Maka badan pengawas atau sekarang ini komisaris melakukan evaluasi. Ya komisaris ini harus jaga lah marwahnya, jangan terlalu dekat dengan direksi. Oke. Baik Pak Mahmud, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali di lobi belajar lebih memahami masih bersama saya Feni Bran dan Bapak Mahmud di sini. Nah, kita masih di tema optimalisasi peran Perumda dan target pendapatan tahun 2026. Nah, kalau kita ngomongin target, Pak, angka berapa nih Pak sebenarnya yang jadi target untuk pendapatan di 2026? Pak Mahmud. Karena sistemnya itu persentase. Oke. Jadi 55% yang harus disetor ke Pemkot dari Belum ada angkanya, berapa Ya. miliar mungkin? sebenarnya itu ada ya, tetapi relatif kecil yang kemarin. Oke. Ya, yang Perumda ini yang sudah berubah Perumda ini belum. Masih pakai yang lama. Oke. Ya, kalau nggak salah ya RPH itu 2 miliar, di pasar 2 miliar, terlalu kecil-kecil. Oke, yang Ya. PDM PDAM itu hampir 170 miliar ya. paling besar ya Pak ya. Itu. Nah, ada SKU tapi rugi tutup. Nah, yang rugi-rugi gitu harus diambil alih. SKU itu Surya Karsa Utama, Bergerak di bidang perumahan. rumah. Nah, kan sudah ada YKP yang juga perumahan sama-sama BMD. Mestinya ini diambil alih aja. Oke. Tapi karena SKU ini ada kasus, akhirnya Secara hukum. YKP-nya nggak mau dulu. Oke. Nah, seperti ini semuanya itu. Dan untuk pasal tadi ya Pak ya, sebenarnya apa sih yang bisa dioptimalkan selain dari retribusi untuk pendapatan? Ya, dari pasar itu ya mestinya bisa dari macam-macam sektor. Oke. Selain retribusi stand, pasar itu sebenarnya bisa dijual iklannya, Oke. bisa dijual parkirnya. Ya. Tapi uniknya, anehnya pasar itu tidak mengelola, tapi di pihak ketigakan. Nah, untuk apa kalau ini bisa dikelola sendiri dengan sistem yang baik sehingga pendapatan meningkat? Tapi PD pasar ini dibelenggu dengan masalah yang lama. Ya. Contoh masalah parkir. Itu dikelola pihak lain. Sehingga PD pasar cuma nerima sekian setahun. Parkirnya saja, nerima sekian setahun. Beberapa pasar seperti itu. Untuk apa? Lah mestinya kan dikelola sendiri bagian dari pendapatan. Oke. Sekarang sudah canggih pakai parkir gini, nggak perlu orang. Tapi masih gitu. Sehingga apa? Dikelola orang. Uniknya lagi PD pasar nggak bisa melepas orang ini. Kenapa itu Pak? Nah itu kan unik. Unik kalau nggak boleh sebut aneh. Aneh. Misalnya ada pasar, parkirnya dikelola orang lain. Terus orang ini tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Nanti ganti ke anaknya. Oke. Sudah gitu. Ini di semua pasar atau Hampir di semua pasar pasar. Hampir semua. Dikelola satu orang ini? Enggak, ya Oh, enggak. beberapa. Mungkin ada juga yang sama, juga ada yang beda tiap pasar. Tapi sistemnya sama, dikelola pihak ketiga? Ya. Oke. Padahal setahu saya, misalnya kita ambil kayak di mall aja itu parkir tuh luar Karena biasa, mengerti, Pak. direksinya mengerti, direkturnya mengerti bahwa itu naluri bisnisnya jalan, itu potensi pendapatan yang tinggi. Ini nggak bisa. Ada apa? Nggak bisa mutus gitu. Ini siapa Pak yang berwenang untuk bisa? Ya direktur, dirut sama direksinya itu, direktur utama sama direksi yang lain. Kalau misalnya pihak luar yang punya kekuatan lebih, bisa nggak? Artinya melihat keanehan ini untuk bisa, direksi, ini kok begini, nah itu ada nggak? Sudah, kalau dari kita, kita ini kan sifatnya menyarankan. Ya memandangnya aneh, direksi ini aneh, kok nggak bisa diamputasi orang itu. Ya kan? Yang mestinya bisa itu ya wali kota.
Kasih tugas baru, direktur yang baru, kamu harus bisa mengamputasi ini dan mengambil alih semua parkir dikelola sendiri sama PD Pasar. Kalau nggak bisa ya jangan jadi dirut. Intinya gitu. Tapi belum terjadi seperti itu. Sepertinya belum. Nanti kita kasih masukan lagi Pak Wali ini. Ya semua parkirnya yang bisnis yang menimbulkan parkir ya kayak pasar ini kan ada parkirnya harus begitu. Kita ke pasar Genteng aja depannya itu dikelola orang lain. Alasan itu bau jalan. Ada ini ada itu. Dia itu parkir sini kan karena ke pasar. Kenapa nggak diambil pasar? Minta hak kelola ke Disub ya boleh pasar ini. Tapi nggak punya inisiatif. Hukum bisa ya Pak, karena bisa. Ini ke pasar gitu ya. Bisa. Tambah orang lain yang ngelola, orang swasta. Makin macet lagi. Jadi menurut Pak Mahmud sebenarnya banyak sekali peluang-peluang lain yang bisa mendapatkan penghasilan, justru ini tidak dikelola secara optimal. Ya, gitu ya. Bisa, intinya gitu. Kalau menurut Pak Mahmud, apakah ada divisi lain, misalnya kalau bolehlah kita bikin perusahaan, anak perusahaan apa? Ide yang paling berkaitan dengan pasarnya apa? Ya, jadi nanti ini dengan perubahan Perumda tadi, PD Pasar itu idealnya memang sudah punya divisi sendiri masalah parkir, ya, iklan. Kayak pasar Blauran itu kan tengah kota, ya, terus maksudnya pasar Kembang tengah kota. Gitu iya, iklan-iklannya reklame itu, baliho-baliho itu kan bisa dipakai pendapatan dan lain-lain, pasar-pasar yang strategis. Ya, itu tapi belum dilakukan. Belum, makanya nanti saran saya direksi ini, direktur ini harus memikirkan itu. Jangan kena kasus terus saja masalah. Ya, sehingga ada anak perusahaan baru di bidang ini semua bisa menjadi pendapatan. Kalau tadi studi kasus yang di Pasar Klewer bisa diadopsi, berarti ada divisi lain misalnya kurir, ekspedisi, itu bisa masuk kali Pak? Semuanya bisa. Kalau kita sudah punya naluri. Ini jadi punya perusahaan sendiri nih. Iya. Kita punya ekspedisi sendiri ibaratnya gitu ya. Jadi kuli angkut, terus kurir dibuka di situ. PD Pasar kalau memang mau punya inisiatif ya buka di situ, sehingga jadi anak usaha baru. Iya betul. Tapi ini belum dilakukan. Belum. Saya ke Tanah Abang, saya beli 1 karung atau beli 10 saja, 10 biji. Di situ sudah ada tempat pengirimannya. Iya benar, di bawah ada di situ. Iya. Ini di sini belum ada. Belum ada. Jadi sebenarnya masih banyak ya Pak. Banyak kalau memang punya naluri. Makanya nalurinya harus ada, kalau enggak amputasi. Nggak ada ampun. Selain amputasi nggak ada nih Pak solusi. Nggak bisa. Karena kemampuan orang. Mestinya kita itu lari 100 km per jam. Kalau mobilnya sudah nggak bisa, dipaksa terus rusak. Kemampuannya cuma 50, ya nggak bisa cepet sampai. Berarti orang yang tepat di tempat yang tepat juga ya Pak? Nah, kalau selain pasar nih Pak, tadi ada YKP, seperti apa kondisinya? Nah kalau YKP itu dulu kan ada masalah, warisan kasus juga, sampai ke Polda, ke Kejaksaan sana. Ini sama, direksinya juga? Pada waktu itu, akhirnya sama wali kota diganti, dikeluarkan ini, membuat PT YKP. Yang lama PT YEKPE, ada E-nya semua, YEKPE. Nah sekarang ini YKP. Ya, sendiri, mandiri lepas dari ini. Nah ini maju sekarang ini YKP. Sudah berapa baik. Pak target pendapatan dari YKP? Dari kemarin itu persisnya saya lupa, tapi tercapai semua. Berarti karena yang direkturnya besar selain bagus. PDAM juga YKP ini yang kedua. Ya. Kalau KBS Pak, kondisinya gimana? Nah KBS ini juga masalah. Ya, sudah berapa tahun ini tidak ada direkturnya, direktur utama. Ya. Terus dibuka pendaftaran. Sudah banyak yang daftar, sudah dites, nggak ada yang memenuhi syarat. Buka lagi, daftar semua, nggak ada yang memenuhi syarat. Buka sampai 3 kali pendaftaran ditutup. Diulang-ulang terus, tidak ada sampai sekarang yang memenuhi syarat. Nah, sekarang siapa Pak menjalankan? Belum ada. Yang menjalankan siapa? Ya wakilnya ini ada direktur operasional sama direktur keuangan. Dan sekarang kena kasus lagi, diambil kejaksaan. Saat ini? Diperiksa kejaksaan semua. Sudah digeledah semua.
Ini terjadinya kapan, Pak? Karena Ini barusan ini, belum Oh. seminggu ini kan, akhir-akhir ini kan rame, belum selesai masalahnya. Oke, karena yang saya dengar terakhir kali itu KBS setelah ada digitalisasi dan lain-lain, mereka pendapatannya 5 kali lipat begitu informasi. Ya untuk tiketing, untuk Iya. lain-lain Iya. ya. Tetapi di dalam keuangannya ada masalah. Oke. Jadi sekarang ini sedang diperiksa kejaksaan. Saat ini. Ya kita bicara ini ke sana masih jalan. Oke. Berarti sekarang siapa, Pak? Kalau yang pihak tadi diperiksa, siapa yang menghandle? Ini saya belum tahu kejaksaan nanti itu seperti apa, siapa-siapa yang salah, siapa yang jadi tersangka. Ya, tapi sedang diperiksa. Oke. Sudah digeledah semua, dibawa berkasnya. Oke, Masya Allah ya, ini luar biasa ya, artinya justru personal atau SDM itu sendiri ya Pak? Ya, semua itu orang-orangnya mengakibatkan badan hukumnya hancur. Hampir semua perusahaannya seperti itu. Wali kota ini saran saya ya, revolusi birokrasi di perusahaan daerah. Bukan cuma reformasi. Ya. Harus revolusi, amputasi kalau memang nggak bisa. Itu. Ya, baik Pak Mahmud, ini Ya. ide yang luar biasa nih Pak Mahmud. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fendi Julan dan Bapak Mahmud ya. Pak Mahmud, kita di segmen terakhir ya, di kesimpulan. Menurut Pak Mahmud ya, apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan tadi, kemudian harapan-harapan apa yang Bapak inginkan untuk Perumda ini, dan apa strategi yang bisa disarankan kepada pemangku ini kebijakan. Jadi saran saya dengan perubahan dan harapan Pak Mahmud. Ya, dengan perubahan status PD perusahaan daerah menjadi Perumda ini luar biasa. Oke. Ya. Nanti pendapatnya harus meningkat, perusahaan harus berkembang. Harapan saya itu, dan nanti kita lihat seperti apa, bisa atau tidak. Kita tetap akan sarankan wali kota untuk mengadakan pergantian kalau memang nggak mampu. Emang sudah dirubah, tapi statusnya dirubah, orangnya tetap nggak bisa maju. Ya, lalu karena pendapatan BUMD itu masuk ke kas daerah, yang mana uangnya juga untuk pembangunan di masyarakat, ya, maka harus ada peningkatan pendapatan yang luar biasa. Memang targetnya bervariasi. Ya, kita harus lihat nanti di terakhir 2026 itu pendapatannya seperti apa, meningkat, stagnasi atau malah turun. Nah, kalau 1 tahun itu tidak berubah, tidak boleh ada alasan. Saya kan baru adaptasi, ini nggak boleh lagi gitu. Harapan saya harus jauh lebih baik, dan kita akan pantau terus. Oke. Baik Pak Mahmud, luar biasa ya, itulah dari harapannya bahwa semua perusahaan nanti diharapkan bisa memenuhi target ya Pak ya, dan juga lebih profesional, tidak ada lagi kasus-kasus seperti direksi-direksi sebelumnya, dan tentunya ini akan menjadi pendapatan yang lebih tinggi lagi untuk di tahun 2026 dan ke depannya. Baik, terima kasih Pak Mahmud, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan kembali di topik yang lebih menarik lainnya. Saya Fendi Julan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmud.